Welcome to our podcast. Kali ini kami akan mengulik berita terbaru dan informasi penting bersama saya, Juan. Saya Vio. Dan saya Amanda. Nah, judul pembahasan kami adalah manusia versus teknologi. Tentunya pembahasan kali ini akan sangat menarik, khususnya bagi kalian-kalian nih, para generasi emas bangsa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gimana kalau kita pantun dulu? Boleh? Oke, burung gagak di kuburan. Cakep. Nongkrongnya sambil makan pir. Cakep. Jadi buat kalian yang penasaran, kuy, ditonton sampai akhir. Selamat menonton. Sebelum masuk ke sesi utama, podcast kali ini akan kami buka dengan reaction berita-berita terbaru yang tentunya hot di kalangan masyarakat. Nah, ada 3 berita nih yang akan kita lihat sesuai dengan request dari netizen. Oke, berita yang pertama akan membahas tentang robot AI. Yang mana menurut kami, berita ini merupakan berita paling menarik di antara 2 berita lainnya. AI itu apa sih? AI itu seperti kecerdasan buatan gitu loh. Jadi atau enggak nama lainnya itu artificial intelligence. Jadi itu kayak di bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah-masalah kognitif terkait dengan kecerdasan manusia seperti pemecahan masalah dan lain-lain. Alah, Gimana kalau kita langsung aja nonton videonya? Mark my words. AI is far more dangerous. Rock, paper, Robot ini emang bersifat responsif ya? Iya, coba lihat aja dari gerak-geriknya. Kayak horor gitu nggak sih, udah menyerupai manusia banget. kenapa dibilang lebih berbahaya dari nuklir? Kemungkinan ya, karena robot ini punya kecerdasan AI itu sendiri ya, jadi bisa menyaingi manusia gitu. Nah, terus tadi kan robotnya tuh kayak bilang awal yang bagus untuk mendominasi manusia. Itu tuh maksudnya apa sih? Kayak ngeri banget gitu. Ya, Tapi kan dari kayak udah disetting dari manusianya sendiri gak sih? Itu. tapi memang mungkin ada potensi ya buat menyaingi manusia. Tapi aku tuh pernah baca kayak semakin lama tuh nanti bakal kayak robot ini melebihi manusia gitu loh. Walaupun manusia yang buat, tapi tetap aja kayak bakal dilewatin gitu loh kita. Cuman kan sekarang belum kelihatan banget perkembangannya. Iya, jadi sekarang tuh bisa kita lihat emang membantu manusia banget sih. Berita yang kedua mengenai hacker Bjorka. Dan uniknya berita ini tuh mendapatkan request paling banyak dari netizen. Sorotan lain, saudara, pemerintah sudah mengantongi identitas peretas data Bjorka. Sementara dari penelusuran warganet, identitas peretas itu bernama Muhammad Said Fikriansyah. Warganet melalui akun Instagram Vault Anonim dan Vault Cyber _ V2 mengungkap siapa di balik peretas Bjorka. Diduga warga yang tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mengantongi motif dan identitas Bjorka. Mahfud memastikan belum ada data rahasia negara yang bocor oleh Bjorka. Saat ini pemerintah sudah membentuk satuan tugas penanganan kasus peretasan. Bjorka ini masih belum melakukan aksi yang berbahaya ya, maksudnya belum mengancam gitu. Dan juga pemerintah udah mulai bertindak akan kasus ini. Ya sejauh ini pemerintah udah mulai nyari-nyari nggak sih soal hacker Bjorka ini? Iya sih, cuman data yang bocor tuh memang 200.000 ya, tapi data yang udah kadaluarsa. Dan juga berita ini menunjukin kalau misalnya akun IG yang menyebarin itu anonim gitu, jadi masih belum ada kejelasan. Dan juga kenapa sih ada orang yang bisa ngaku itu kan masih belum masuk akal gitu. Kalau menurutku sih ini cuman pengalihan isu ya. Pengalihan isu dari apa? Sambo? Iya, kayaknya sih. Ya masuk akal juga sih kalau misalnya dibilang kayak gitu. Udahlah, kita masuk ke Berita yang terakhir. yes. Berita yang terakhir adalah HIV/AIDS di Kota Bandung. Emang sedikit melenceng ya dari teknologi, tapi juga cukup penting untuk dibahas karena menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
mengetahui ya Mbak, jadi data yang di kita adalah data yang merupakan yang tes kelayanan yang ada di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung ada 82 layanan yang bisa tes HIV, sehingga ada sekitar 12 ribuan 358 yang tes HIV di Kota Bandung. Sedangkan untuk data yang KTP Bandung itu ada sekitar 5.843 orang HIV positif. Data tersebut merupakan akumulatif dari tahun 1991 sampai dengan 2021 betul Mbak. Angka tertinggi penambahannya terjadi di tahun berapa Ibu? Oke, kalau untuk data detailnya itu dari Dinkes, namun berdasarkan data yang saya tahu bahwa peningkatan kasus di HIV/AIDS di Kota Bandung hampir kurang lebih 300 sampai 400 kasus. Karena yang namanya HIV/AIDS itu harus dicari dan harus ditemukan supaya bisa cepat untuk diobati. Seperti itu, Mbak. Bisa dijelaskan mengapa laju penularan HIV/AIDS terutama di Kota Bandung itu begitu cepat, Ibu Sylvia? Ya, jadi sebetulnya kita bekerja berdasarkan ada estimasi dari Kemenkes. Kemenkes tahun 2020 menyatakan bahwa di Kota Bandung ada sekitar 10.871 orang dengan HIV/AIDS. Nah, karena tadi kita baru ketemu 5.800, Mbak, berarti kita harus berupaya lagi mencari yang 5.000 kasusnya tadi. Nah, oleh karena itu KPA Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan penjangkauan ke kelompok berisiko tinggi yang terpapar HIV/AIDS melalui petugas lapangan. Karena kita sedang membongkar gunung es, sehingga kita harus bekerja keras menemukan kasus secepat mungkin supaya klien bisa ditangani dengan cepat. Dengan caranya adalah dengan stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Jadi memang harus dicari supaya memang teman-teman yang terinfeksi bisa berobat dan tetap sehat. Seperti itu. Bagaimana cara mencarinya Ibu Sylvia? Sementara kita tahu mungkin bagi pengidap HIV/AIDS mereka cenderung tertutup atau merahasiakan status kesehatan mereka. Oke, jadi tadi dengan penjangkauan oleh teman-teman LSM Peduli AIDS yang bekerja keras di Kota Bandung, mereka mencari populasi kunci yang beresiko terkena HIV/AIDS. Sedangkan untuk yang sangat tertutup banget, kita juga menggalakkan sosialisasi sebanyak-banyaknya Mbak, sehingga pemerintah pun turun tangan dengan turunnya surat edaran wali kota terkait bahwa untuk setiap calon pengantin harus tes kesehatan, salah satunya tes HIV, seperti itu. Toh juga ketika nanti mereka positif misalnya mau menikah, mereka tetap bisa berobat, tetap bisa menikah sehingga bisa tidak menularkan kepada pasangannya. Dan juga kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder supaya siapapun melakukan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan fungsinya, melakukan stop tadi, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Karena kami yakin di Kota Bandung itu banyak orang yang melakukan kegiatan diselipkan stopnya dan terkait HIV-nya, termasuk dengan warga peduli AIDS yang ada di setiap kecamatan di Kota Bandung. Paling banyak tuh yang umur 20 sampai 29 tahun ya? Iya, tadi presentasinya itu 44% berapa gitu ya? Iya. Terus kenapa ya range umur 0 sampai 14 tahun tuh bisa kena gitu? Aku lihat tadi ada sekitar 2% ya. Kok bisa ya? Setauku ya, kalau yang bayi-bayi atau anak-anak di bawah umur tuh kenanya biasanya dari orang tua sih, terutama dari ibu. Ya nggak sih? Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya apalagi ibu yang menyusui atau ibu yang lagi mengandung, itu biasanya risiko terkena AIDS ke anaknya itu lebih besar. Iya, pernah dengar. Terus juga kayaknya penyakit HIV ke anak-anak kecil nih bisa mengganggu proses metabolisme ya, terus bisa ganggu ke pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi ini mungkin bahaya banget sih. Ya gitulah, kalau bisa ya kita harus menanggulangi ya, mulainya dari kita ya nggak sih? Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi guys? Kayak motonya tadi kan, gaul oke, HIV no way. Nah, oke guys, kita udah bareng Kak Yudit nih di sini. Nah, halo Kak Yudit. Selamat siang. Siang, Selamat Kak. juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi utama podcast, yaitu ngobrol santai bareng Kak Yudit. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Yudit sudah meluangkan waktunya untuk mau ngobrol-ngobrol santai bareng kita di podcast kali ini.
sesuai dengan topik kita kali ini yaitu iptek. Menurut Pak Yudit nih, kenapa sih iptek itu dijadikan garda depan untuk mewujudkan generasi muda emas Indonesia? Nah, sebenarnya gini, sebenarnya garda terdepan bisa dibilang karena iptek itu adalah semacam tolak ukur bagi suatu negara ya. Bagaimana negara itu maju, kita lihat sendiri kan negara-negara barat khususnya, dan untuk negara Asia itu kan Jepang dan Korea itu kan teknologinya yang berbicara. Kita kan bisa dibilang negara maju dilihat dari teknologinya, bukan hanya industrinya saja. Makanya daripada itu terkait perkembangan teknologi bisa dibilang adalah perkembangan untuk ke arah sebagai garda terdepan bangsa. Seperti itu. Lalu kalau dalam penerapannya ya Pak, iptek itu kan kalau sekarang tuh jadi penyelamat gitu, jadi pembawa perubahan bagi kehidupan kita. Nah, karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu dapat mempermudah manusia ya Pak ya, dalam melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatannya itu semua dipermudah karena teknologi. Terus, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi itu kalau misalnya pemanfaatannya nggak benar, pasti kan bawa dampak negatif kan Pak? Nah, menurut tanggapan Bapak sendiri, penggunaan teknologi yang sekarang ini banyak sekali disalahgunakan tuh gimana Pak? Nah, gini, sebenarnya disalahgunakan karena kurangnya informasi, atau kalau umumnya orang menyebutnya adalah penyuluhan, pemberitahuan bahwa teknologi ini harusnya diperuntukkan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi contohnya internet ketika untuk anak-anak, pelajar, itu diperuntukkan untuk apa? Hanya untuk pembelajaran, mencari bahan media belajar, atau semacam apa lagi. Harusnya itu ada pemberitahuan atau penyuluhan lebih lanjut pada para pelajar, khususnya karena ini kan topiknya adalah pelajar, bahwa teknologi contohnya internet itu adalah digunakan hanya sebatas untuk pembelajaran dan mungkin adalah hiburan, dengan tanda kutip adalah ada batas-batas yang tidak diperkenankan harusnya untuk dilihat atau dipergunakan di internet tersebut, atau diakses di internet tersebut. Mungkin yang disebut penyalahgunaan itu seperti itu. Dan apalagi usia-usia, mohon maaf, saudara-saudara semua kan usia muda, rasa ingin tahunya juga besar, bisa jadi seperti itu kan, penasaran. Akhirnya setelah penasarannya terpuaskan, bisa jadi nantinya akan sudah selesai, saya sudah tahu apa itu seperti ini, tentang ini, ataukah saya ingin menggali lebih lanjut. Makanya itu butuh suatu penyuluhan lebih lanjut di pembelajaran seperti terkait internet ya. Iya Pak. Soalnya kan biasa banyak ya penggunaan teknologinya itu berkedok alasan ingin tahu tapi ke arah yang negatif gitu Pak. Iya. Jadi banyak pornografi dan semacamnya itu karena rasanya kurangnya istilahnya itu edukasi ya. Anak-anak muda itu harusnya diedukasi, makanya lebih baik, harusnya itu ada peranan lebih aktif dari orang tua, khususnya yang lebih dekat dengan siswa karena sebagai orang tua. Yang kedua dari guru dan dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi siswa sendiri akan ada semacam kesadaran bahwa saya ini dalam hal teknologi diperuntukkan untuk apa saja penggunaannya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, menanamkan kesadaran diri di masing-masing peserta didik, siswa ya, belajar. Kalau zaman sekarang tuh perkembangan teknologi hampir semuanya bergerak ke arah otomatisasi kan Pak. Seperti contohnya itu sekarang adanya 3D printer, terus adanya robot dan semacamnya. Apakah kehadiran inovasi teknologi ini akan menggantikan peran manusia? Sebenarnya tidak menggantikan peran manusia, karena teknologi itu sendiri juga diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Malah sebenarnya dengan perkembangan teknologi seperti itu membuka cabang-cabang pekerjaan yang baru, apalagi kan saudara-saudara sekalian bentar lagi akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan kan. Berarti kan bisa memilih berbagai macam jurusan di perkuliahan, nantinya yang saya akan lebih fokuskan di mana, seperti itu contohnya. Jadi perkembangan teknologi itu tadi seperti AI bukan menggantikan peran manusia, tetapi lebih membuka kembali istilahnya itu lingkup kerja seperti itu. Kalau kedepannya seperti itu.
Jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Tinggal kita itu tadi kembali lagi adanya apa namanya itu semacam kalau saya bilangnya sih penyuluhan atau pemberitahuan. Ini tujuan dibuat untuk apa namanya teknologi ini untuk apa? Peruntukannya untuk apa? Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Lebih ke peruntukannya untuk apa? Jadi ada yang menjelaskan. Jadi akhirnya tidak ada yang miskonsepsi antara apa namanya ini teknologi ini akhirnya menggantikan ini, tidak ada. Nah, contohnya otomatisasi tadi yang bisa jadikan contoh itu di perusahaan-perusahaan manufaktur, contohnya di perusahaan rokok ya. Di industri rokok kan beberapa sekarang kan sudah menggunakan teknologi mesin seperti itu. Sebenarnya bukan menggantikan, cuma memang dari segi perusahaan memang semacam dibuat apa ya keefektifan, karena kan semakin karena SDM-nya berkurang kan kos atau pengeluaran untuk membayar tenaga buruhnya kan juga kecil, tapi juga dilihat dari sisi apa namanya itu juga banyak yang direkrut juga dari segi tenaga ahli seperti itu yang direkrut untuk menjalankan apa namanya otomatisasi tersebut untuk produksi tersebut. Menurut Bapak dilihat dari keseharian kita kan banyak kasus-kasus kejahatan digital. Di perkembangan teknologi ini apakah akan berdampak, apakah kasus-kasus kejahatan digital itu akan menambah dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini? Kalau bertambah seiring dengan berjalannya waktu, namanya teknologi mesti akan ada yang namanya penasaran. Akhirnya pemanfaatan secara tidak langsung itu ke arah yang negatif mesti selalu ada. Dan tidak menutup kemungkinan meskipun kita memberikan pengarahan, penyuluhan dan macam-macam kepada siswa atau saudara-saudara sekalian seperti itu, karena rasa penasaran itu tadi akan membuat seseorang itu akan istilahnya tidak berjalan pada sesuai peruntukannya. Jadi kalau dibicarakan apa namanya perkembangan teknologi akhirnya berdampak pada kejahatan digital, mau gak mau kita harus menerima hal tersebut. Tinggal kita memantapkan diri mau menggunakan teknologi ini untuk apa. Itu aja, kesadaran diri kita menggunakan teknologi ini untuk apa. Gitu. Bergantung pada diri masing-masing. Kembali kepada diri masing-masing. Kembali ke kesadaran kita ya Pak. Iya, seperti itu. Nah, terus Indonesia kan sekarang kalau dalam bidang teknologi ya masih kalah dari beberapa negara ya Pak. Iya. Terus menurut Bapak kira-kira di masa yang akan datang nanti mungkin apakah Indonesia akan bisa mengejar ketertinggalan gitu di bidang teknologi dari negara maju lainnya? Sebenarnya kalau dibilang ketinggalan itu enggak loh ya. Kalau saya sih lebih menyimaknya ke teknologi animator ya. Kalau saya kan suka animasi. Banyak animator Indonesia yang digunakan untuk studio-studio luar negeri. Contohnya karena kan saya suka manga ya sama anime. Itu banyak yang istilahnya mengerjakan proyek-proyek besarnya itu dari Indonesia. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak kalah, cuma mohon maaf mungkin karena mereka tersebut animator tersebut tidak dihargai dalam tanda kutip di negara sendiri dan lebih dihargai di luar negeri. Sebenarnya kita tidak kalah. Tinggal kita ada kemauan dari generasi muda saja. Mau tidak untuk mengeksplor kelebihan-kelebihan yang dipunyai. Yang pertama, yang kedua juga rasa nasionalismenya juga ditingkatkan, itu aja. Karena jujur banyak loh tenaga ahli kita yang di sana itu di luar negeri berkecimpungnya di sana. Gitu. Jadi kemampuannya tersalurkan ke negara lain, bukan ke negara sendiri. Bukan disalurkan ya, lebih dihargai. Kalau saya bilang lebih dihargai. Karena mungkin industri perfilman atau industri yang bergerak di bidang animasi di Indonesia kan masih minim. Sedangkan di luar negeri kan sudah merambah ke hal-hal yang lain, bahkan sampai dalam tanda kutip bisa menjadi devisa bagi negara tersebut, khususnya kan yang tadi saya bahas seperti anime dan manga itu kan di Jepang salah satu devisa negaranya. Seperti itu. Jadi makanya bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tujuan dari munculnya IPTEK sendiri itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Kalau menurut tanggapan Pak Yudit nih mengenai tujuan tersebut, apakah udah tercapai atau masih belum Pak?
Kalau tercapainya sih bertahap ya, masih belum menyeluruh. Karena kan mohon maaf, di lingkungan negara Indonesia kan juga begitu luas. Jadi mungkin untuk saat ini kan pemerintahnya sekarang berusaha untuk memeratakan itu semua. Jadi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, dengan buktinya dengan adanya pembuatan apa namanya itu ibu kota baru di Kalimantan, berarti kan pemerataan di luar dari Jawa, Pulau Jawa. Jadi besar kemungkinan nanti, kemarin kalau tidak salah itu ada kasus yang kabel yang di bawah tanah itu, yang di bawah laut, itu kan berarti kan memang tujuannya memang akan menyetarakan semua, bukan hanya di Jawa, berarti semua pulau yang ada di Indonesia juga akan merasakan dampak seperti itu terkait perkembangan teknologi, khususnya di internet, karena kan pemicunya kan sebenarnya internet ya, seperti itu untuk menggali informasi lebih lanjut. Nah, sudah. Nah, dari diskusi kita tadi kita belajar beberapa hal ya. Pertama, kita belajar beberapa hal untuk bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan teknologi. Karena tanpa kita sadari dalam memanfaatkan teknologi ini kita kadang salah gitu. Karena hal itu bisa berdampak pada persatuan dan keutuhan Indonesia. Mungkin dari Pak Yudit sendiri ada nggak kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman siswa terkait teknologi ini? Kalau pesan-pesan saya ya bijak-bijaklah menggunakan segala informasi yang berasal dari teknologi tersebut, karena dengan semakin kita bijak menggunakan semua informasi yang ada itu, kita juga akan semakin sadar diri kita itu berada di mana. Gitu aja sih kalau dari saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nah, karena kita sudah cukup lama ya bincang-bincang sama Pak Yudit, jadi kesimpulan dari kita merupakan penutup untuk sesi utama podcast kali ini. Demikian pembahasan kami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana? Kalian tertarik nggak dengan topik kali ini? Hitung-hitung nambah ilmu loh guys. Oh ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari SMAK Salam Maris. See you guys. Jadi kita akan pergi ke PJT ini. Sama Pak Yudit. Tapi karena kita gak ada kendaraan, jalan kaki, dia naik motor ninggalin kita. Tadi pelakunya dia ninggalin kita, dia naik motor guys. Dadah juga. Kita cari motor guys. Udah ya? Udah. Kayak ada hilang.